perkuliahan online di tengah-tengah wabah virus corona ini udah cukup efektif ya. Kuliah online ini belum terlalu efektif. Kurang efektif. Ini sudah cukup efektif. Bisa dibilang kurang efektif. Karena pasti mahasiswanya itu lebih fokus ke tugas yang diberikan oleh para dosennya untuk mendapatkan nilai ataupun absen. Kalau menurut saya pasti lebih penting absen sih daripada memahami materi. Karena ada beberapa mata kuliah atau ada beberapa dosen yang memang harusnya dia tuh menjelaskan secara langsung, tapi untuk kondisi online seperti ini dia menjelaskan dengan cara mungkin memberikan PowerPoint, jadi mahasiswanya harus mencerna dengan sendiri dan itu membutuhkan waktu untuk memahami materi yang diberikan. Menurut saya tugas sangat banyak, karena dalam tugas banyak ini tidak hanya satu matkul tapi 7 matkul sekaligus dikasih tugas dan disuruh mengumpulkannya itu sesuai jadwalnya itu bareng-bareng, jadi ribet gitu, harus kita ngerjain mana dulu, takutnya satu matkul nggak kekerja gitu, jadi kurang efektif aja menurut saya. Setiap tindakan yang diambil oleh kampus juga sangat baik, di mana ketika kampus ingin menanggulangi wabah dari penyakit COVID-19 ini, jadi sehingga mahasiswa belajarnya di rumah. Dari saya sendiri, kelebihan dari dari pos atau kuliah online sementara itu sebenarnya bagus sih, maksudnya pihak kampus memanfaatkan teknologi yang saat ini, yaitu dengan menggunakan kuliah online, jadi mahasiswa bisa melakukan daring dengan dosen ataupun dengan mengisi forum atau kuis atau tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kelebihannya mahasiswa bisa mengerjakan tugas dengan jangka waktu yang lumayan lama, itu kira-kira paling lama adalah 6 hari dan paling sebentar tuh 4 hari. Dan mahasiswa pun bisa mengerjakan tugas dengan santai di rumah. Kelebihannya itu pertama, kita bisa tetap stay home karena kan masih ada virus corona ini, jadi kita tetap stay home, terus bisa jaga kesehatan juga. Dan kekurangannya adalah ada beberapa tugas yang terkadang dosen memberinya itu yang seharusnya kita kan di rumah saja, tapi kita terpaksa harus keluar rumah untuk mungkin ngambil stock shot terutama ya. Pada waktu kuis itu kita lagi ngerjain kuis, tiba-tiba waktunya itu udah habis, jadi kayak kesubmit sendiri gitu loh kuisnya. Kekurangannya itu kalau bisa dilihat dari universitas lain, pasti kan ada yang beneran kuliah online memberi materi disampaikan lewat aplikasi Zoom atau video call, tapi kalau di Universitas Buana ini sendiri, di dosen yang saya dapatkan, mereka tidak ada yang tatap muka. Ada satu tapi jarang gitu loh, dan sekali. Jadi kayak mereka hanya lebih mementingkan di mengirim materi dan memberi tugas untuk mengisi nilai dan absen ya. Kekurangannya itu karena di mana kita diberi banyak tugas dan harus mencari jawaban di data-datanya harus di internet, dan kita kadang-kadang sebagai mahasiswa juga kekurangan internet gitu. Kalau kuliah online itu kita nggak tatap muka karena banyak banget materi-materi baru yang diberikan dosen, namun kita sebagai mahasiswa harus mengembangkan itu sendiri. Karena seenggaknya kalau tatap muka kan dosen masih memberikan dasar dari sebuah materi itu dan memberikan gambaran, karena kan banyak kan dosen-dosen di fakultas saya sendiri kan dosen-dosen praktik juga, jadi paham lah. Saran untuk dosen menurut saya itu, sebagai dosen tolonglah kasih tugas itu jangan terlalu banyak-banyak ibu bapak, karena kita juga sebagai mahasiswa juga perlu sedikit hiburan. Mungkin lebih diperbaiki lagi ya situs posnya. Untuk dosen atau lembaga universitas, mungkin menurut saya untuk beberapa dosen tolong
mereka pada saat memberi tugas lebih difikirkan lagi ke mahasiswanya. Kami juga tahu ya sebagai dosen juga berat, apalagi juga kami sebagai mahasiswa pun juga punya tanggung jawabnya gitu kan. Tapi alangkah baiknya ketika dosen memberi tugas itu lebih diringankan, karena mahasiswa juga memiliki banyak kesibukan selain tugas dari kampus, ya mungkin dia juga di rumah harus bantu-bantu orang tuanya.